Bahagia. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Padang, Bapak Yuni Chandra SEMM. Yang terhormat Kaprodi Kewirausahaan Dr. Dedet Deperiki SPMSI dan Kepala Program Studi Selingkuh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa Padang, dan yang berbahagia seluruh peserta kuliah umum dan seminar kewirausahaan, serta ucapan selamat datang kepada CEO dan Komisaris PT Witbox yang Bang Ahmad Hafiz SE CDM. Saya sebagai Ketum Hima Kewirausahaan dan perwakilan Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah hadir di acara seminar ini. Ini adalah acara seminar pertama yang dilangsungkan oleh Hima Kewirausahaan dan insya Allah akan ada lanjutan untuk kedepannya. Harapan saya semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan harapan saya untuk jajaran Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan semoga kita tetap semangat, kompak untuk program kerja kita selanjutnya. Dan terima kasih kepada kepala pimpinan yang telah mensupport acara seminar ini agar terus berjalan hingga selanjutnya. Demikian sepatah kata dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Yuni Chandra. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Program Studi, Pak Dr. Busandri dari S2 Magister Manajemen, Ibu Esti Mayasari dari S1 Manajemen, dan Ibu Widya dari Manajemen Retail. Terima kasih Bapak Ibu Pimpinan telah hadir di kesempatan seminar kemahasiswaan hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Hima dan jajarannya, yang saya hormati mahasiswa yang telah hadir, UKM-UKM dari Selingkungan Unitas Padang, khususnya dari Pak Menwa ya. Terima kasih telah hadir di sini. Untuk kita plus buat Pak Menwa kita ya, yang telah hadir hari ini dan telah menemani. Dari beberapa UKM yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir di kegiatan seminar kewirausahaan. Dan juga terima kasih kepada BEM dan Hima Retail, Hima Manajemen yang telah juga hadir pada kegiatan hari ini. Dan yang spesial kepada teman-teman kami dari PT Witbox Media Kreatif, selamat datang Bang Desbi Sugardi. Siapa yang nggak hadir dengan yang nggak kenal dengan Bang Desbi nih? Silakan dicek di Instagram, di Minang Lab, itu semuanya beliau di sini ya. Dan terima kasih kepada teman-teman di PT Witbox Media Kreatif yang telah membantu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nantinya, dan kami berharap PT Witbox dapat bekerja sama nanti membangun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Terima kasih kepada tim media kita. Dan yang paling Bang Hafiznya mungkin lagi mau jalan, dan terkhusus kepada seluruh panitia, aplaus buat panitia seminar kewirausahaan ya. Jadi sampai malam ini Pak Desbi, panitia sampai jam 10 gladi resik semuanya, dan alhamdulillah kalau ada kesalahan, kalau ada yang kurang mungkin dimaafkan dan dimaklumi ya, karena ini adalah acara perdana selama Hima berdiri 5 tahun ini gitu. Jadi ini adalah acara pertama mahasiswa kita yang diangkat oleh anak-anak 2022, 2023 ini baru
Nah, jadi kalau ada masih agak kurang mungkin dimaklumi nih Pak Desbi. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa yang kami hormati, jadi acara ini sangat bertujuan ya dalam membangun best creativity dari mahasiswa itu sendiri. Artinya waktu saya dulu mendaftar beasiswa S3, ini mungkin sedikit pengalaman. Yang ditanya oleh para reviewer saya waktu itu bukanlah IPK saya tinggi, ya. Jadi waktu saya mendapatkan beasiswa S3 kebetulan waktu itu Pak Tesbi saya dapat di LPDP. Yang ditanyanya itu adalah apa organisasi Anda? Jadi apa organisasi yang pernah Anda ikuti selama kegiatan di kampus? Nah, itu yang menjadi hal yang penting setelah baru IPK gitu. Nah, jadi dari itu saya mendapatkan kesimpulan bahwa mahasiswa hari ini yang dibutuhkan adalah bukan IPK yang tinggi untuk bisa mendapatkan pekerjaan, namun adalah best creativity. Artinya apa? Kreativitas yang bisa diberikan kepada dunia kerja dan dunia industri. Nah, IPK mungkin nomor 2 dan sekaligus nomor 3 atau nomor 4. Nah, best creativity itu ini dari Bang Hafiz ya, terima ya. Beliau mengajarkan saya bahwa best creativity itu ditentukan dari networking dan skill. Nah, jadi saya berharap mahasiswa hari ini, saya sangat menyesal kenapa saya terlalu cepat jadi dokter, Bu. Masih umur 33 udah jadi dokter waktu itu. Nah, jadi saya mikir yang paling penting dari mahasiswa adalah ciptakan jaringan-jaringan pada Anda masih menjadi mahasiswa gitu. Itu yang paling penting. Karena pada saya waktu jadi mahasiswa mungkin ada kegiatan-kegiatan ini juga, tapi saya sangat berharap anak-anak dari mahasiswa kegiatan kita tidak hanya di seminar nasional ini aja atau di seminar di sini, mungkin bisa nanti dibawa ke seminar nasional dan di seminar internasional nantinya. Insya Allah tanggal 10 November Pak Dekan ya, itu akan datang Pak Erick Thohir ke sini dalam kegiatan seminar. Itu nanti bisa dibantu kolaborasi seluruh perguruan seluruh mahasiswa UKM atau BEM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah tanggal 10. Dan kegiatan kita ini Bang Desbi ini akan dilakukan sekali 2 minggu, 1 bulan itu 2 kali. Jadi 2 kali dan itu nanti akan kita koordinasi dengan PT Wilbox siapa aja yang akan memberikan materi-materi berikutnya seperti itu. Dan kita langsung kerjasama dengan beberapa teman-teman pengusaha dan nantinya saya harapkan mahasiswa-mahasiswa nanti kalau udah tamat mereka udah tahu oh ya ini ya CEO-nya ini sudah komisarisnya, kita bisa nanti berkenalan lebih lanjut dengan mahasiswa-mahasiswa nantinya Bang Lesbi. Nah, mungkin dari saya sebagai Ketua Forum Studi sangat berterima kasih atas kehadirannya PT Witbox Media Kreatif. Mohon dibantu kami Pak Desbi karena mahasiswa-mahasiswa di sini sangat haus dengan informasi-informasi untuk bagaimana menjadi millennial entrepreneur. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kami di kampus hanya memberikan teoritis. Ya, tentu secara dunia usaha, dunia industri itu adalah dari teman-teman dari luar nantinya. Kita akan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan beberapa teman-teman pengusaha. Jadi kami Pak Desbi, kami sering duduk di Kopi Batigo. Jadi dengan ownernya Bang Ade, dengannya Hafiz. Jadi kebetulan saya satu tim di Apindo Sumatera Barat. Nah, jadi kita dengan Bu Rina, kita sudah kerjasama juga nanti 1-2 minggu lagi dan mohon nanti dibantu juga teman-teman kita mahasiswa dalam kegiatan kita ini nantinya. Dan dari saya Ketua Prodi sangat apresiasi dengan kegiatan kemahasiswaan ini. Saya tetap dukung ya kegiatan kemahasiswaan ini. Jadi sampai jam 10 masih saya temani ini mahasiswa Pak Desbi sampai jam 10 tadi malam. Kita makan nasi goreng terakhir di belakang. Dan saya berharap mahasiswa di sini tetap semangat melakukan kegiatan ini. Soalnya adik kita ini semangat Bu. Karena ini adalah kegiatan mereka perdana dan pertama sekali semenjak Hima ini berdiri yang mengangkat acara-acara seminar ini. Dan tentunya ini akan berdampak kolaborasi dari saya Prodi dengan ibu-ibu Prodi lain untuk saling berkolaborasi dengan PT Witbox ya. Jadi bisa dalam tridharma perguruan tinggi. Artinya seperti ada pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kita nantinya. Nanti misalkan dari kegiatan-kegiatan penelitian itu kemarin saya dapat dana penelitian dari matching fund itu targetnya adalah ada kerjasama kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DUDI. Nah itu kemarin saya mendapatkan 1,2 untuk risetnya di Alahan Panjang waktu itu.
Dan semoga nanti kita bisa kerjasama dengan PT Witbox, kita kirim proposalnya ke Kemendikbud. Semoga tahun ini bisa lulus proposal kita nantinya di Kemendikbud nantinya, insya Allah. Dan terakhir dari saya, terima kasih kepada panitia semuanya yang telah mengangkat acara ini. Mahasiswa luar biasa, kita aplaus buat panitia sekali lagi ya. Terima kasih panitia semuanya. Dan saya berharap panitia tetap semangat karena saya dari Kaprodi 100% mendukung acara ini, ya, 100%. Dan Pak Dekan pun 101% mendukung ya. Jadi data saya 1%. Jadi beliau tetap dukung walaupun beliau disibukkan dengan kegiatan yang sangat banyak Pak Dekan kita. Alhamdulillah beliau datang hari ini. Kaprodi juga datang, dan ini adalah momen kita untuk memberikan semangat bahwa kita bisa mengangkat acara dan mengundang Bang Desbi di sini. Jadi mengundang Bang Desbi ini nggak sembarangan orang bisa ya. Beliau dari PT Witbox ini bisa datang karena kita memiliki silaturahim yang bagus, dan kerjasama kita hanya waktu itu disimpulkan di Kopi Batigo aja. Kita duduk di Kopi Batigo, kita deal. Dan insya Allah PT Witbox mau membantu himpunan mahasiswa kerusahaan atau Himaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya. Baik, itu dari saya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, tetap semangat melakukan kegiatan ini. Dan kegiatan ini saya harap berlanjut dan ambil ilmu dari beliau, dari Bang Hafiz sama Bang Desbi dengan tim-tim di sini yang lainnya, dan jadikan ini sebagai momen paling berharga. Jangan mengharapkan sertifikat aja. Jadi kalau sertifikat aja kita bisa kita bikinkan, tapi ilmunya di sini sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti kita akan MOU Pak Desbi, mungkin kalau Bang Hafiz belum hadir, mungkin akan diwakilkan oleh Bang Desbi nantinya. Dan nanti akan dilanjutkan kegiatannya oleh mahasiswa sendiri dengan teman-teman di PT Witbox Media Kreatif. Mungkin sekali lagi ucapkan terima kasih pada PT Witbox, dan aplaus buat teman-teman PT Witbox Media Kreatif ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam dari saya untuk semuanya. Kita tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kurnianya kita hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan kuliah umum dan seminar kewirausahaan dalam kegiatan Millennial Entrepreneurial Class atau disingkat dengan MEC. Selamat datang dan juga kita panjatkan puji Jumat Jumat yang dilakukan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang hormat Bapak Komisaris PT Witbox Kreatif Media, itu Pak Desbi dari Facebook, beserta jajaran influencer atau selebgram. Nah, ini kelebihan dari hadirnya teknologi memunculkan dunia kerja baru yang berasal dari Instagram. Pelaku Instagram disebut dengan selebgram. Ada juga yang muncul dengan YouTube, pelaku YouTube disebut dengan YouTuber. Nah, dunia baru atau pekerjaan baru akan selalu muncul dengan hadirnya teknologi. Di situ kita berpijak pada hari ini dengan berpindahnya teknologi 4.0 kepada teknologi 5.0. Internalisasi berubah jadi artificial intelligence. Jadi segala sesuatunya bisa berubah seketika. Suara saya bisa direkam dan bisa beraktiviti sesuai dengan kehendak dari para pelakunya. Tetapi itu dibuat untuk kejahatan akan menghasilkan kriminalitas. Kalau itu dibuat untuk kebajikan akan menghasilkan efek yang luar biasa untuk dunia saat ini. Dan yang terhormat Pak Dr. Dedet Teperiki, MSI. Kalau saya tidak mau baca SP-nya karena beliau di Prodi Kewirausahaan. Jadi
Jadi Bapak Disbi beserta influencer, beliau harusnya di agribisnis, tapi kita tarik ke prodi keusahaan, gunanya adalah untuk menciptakan teknologi. Karena beliau adalah penghasil paten robotik SmartFit menyangkut tentang kentang berbuah di udara. Satu-satunya di Indonesia. Jadi sudah banyak kampus-kampus lain yang datang ke kita, baik itu IPB pun belum menemukan paten tersebut, Pak. Nah, justru itu kita tarik sehingga kita menciptakan teknologi. Dan begitu juga di sini ada Kapolri Ibu Widya Ramasari. Beliau adalah Ramawati SEMM, beliau dari manajemen retail. Manajemen retail kita konsentrasi kepada digital marketing. Kita tidak lagi berbicara tentang retail konvensional, karena sudah banyak retail konvensional itu mati dengan hadirnya e-commerce pada hari ini. Orang sudah mulai beralih berbelanja secara konvensional dan berbelanja kepada digital. Banyak kita lihat mahasiswa kita sambil tidur saja, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang sambil bengol dia di. Nah, dan begitu juga ibu di sebelah Pak SB ini yang cantik dan luar biasa ini, Bu Hesti Mahasari, SEMM, beliau adalah prodi manajemen. Nah, ini ibunya ini. Jadi dua tadi itu anaknya, Pak SB. Dari dan perusahaan itu anak dari manajemen, turunannya menjadi prodi tersebut. Nah, dan yang teristimewa juga ini ada Pak Dr. Gus Andri MM. Beliau sudah Gus dari kecil, Pak. Kalau di Nahdlatul Ulama itu Gus yang besar. Beliau dari kecil baru lahir sudah Gus. Nah, itulah kelebihan dari Pak Gus Andri ini. Beliau adalah Kapolri dari Magister, atau sering kita sebut sebagai Direktur S2 Magister Manajemen. Jadi beliau sangat luar biasa juga, Pak. Beliau penelitiannya resilience entrepreneur. Jadi ketahanan dalam berusaha. Cocok dengan topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada waktunya nanti kita akan melakukan kerjasama Pak SB antara prodi 4 prodi ini dengan PT Wipok Kreatif Media di bawah naungan APindo. Dan kita sedang menjajaki kerjasama dengan APindo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Ini PT Wipok adalah bahagian dari konsorsium atau induk organisasi pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sumatera Barat. Dan begitu juga hadir pada kesempatan ini Pak SB dan teman-teman itu dari mahasiswa S2 kita di belakang itu Pak Budiman, itu beliau silahkan berdiri Pak, itu pelaku UMKM Sumatera Barat. Jadi rajanya UMKM ke beliau. Jadi kalau ingin belajar menyangkut tentang fasilitator pengembangan UMKM, itu beliau pelakunya. Dan di sampingnya itu Bu Yasa, beliau juga pengusaha coklat yang khas Sumatera Barat. Jadi sudah mulai masuk mall saat ini. Nah, ini retail. Jadi Pak, dan begitu juga ada dari dipelopori oleh mahasiswa kewirausahaan dan didukung oleh prodi, ada dari mahasiswa manajemen retail, mahasiswa manajemen, termasuk juga dari UKM selingkup universitas. Itu ada UKM jurnalistik kayaknya, ada direkturnya tadi. Oh ya, ini luar biasa juga. Dan termasuk juga dari sahabat kita Menwa yang selalu setia menjaga setiap perkembangan kegiatan yang berlangsung. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, ini perlu kita jelaskan. Kenapa pertama kali kita ajak PT Wipok Kreatif Media ini
karena ke depan industri-industri kreatif ini akan selalu berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Dapat kita saksikan, dan saya kaget juga, Minang Lip sebagai salah satu induk dari usaha yang mereka lakukan itu sudah mencapai 782.000 influencer yang ada di Sumatera Barat, termasuk juga Pak Rizky sendiri dan influencer yang lainnya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita jadikan. Kenapa IG itu penting? Karena di situ kita bisa endorse untuk pelaku industri sebagai selebgram. Itu duit. Termasuk YouTube. Itu duit. Jadi prodi perusahaan hanya berpikir sebagai job seeker atau pencari kerja, itu harus dibalik pemikirannya bagaimana menghasilkan uang. Ini masa Pak Despi sebagai sarjana humaniora bisa menghasilkan perusahaan? Masa mahasiswa dari kewirausahaan tidak mampu menghasilkan industri kreatif? Termasuk juga kemarin itu saya kenal dengan salah satu selebgram di bawah naungan Pak Despi, Gazel Ajel ya. Itu hanya tamatan SPD, tapi beliau itu mempunyai follower hampir 25.000. Sudah banyak yang mereka endorse. Nah, ini yang perlu kita, spirit itu yang perlu kita tanamkan di hati kita. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita menjadi pelaku usaha-usaha ekonomi kreatif, bukan lagi sebagai pencari kerja. Jangan sampai, ya saya ingat kata Bob Sadino, cara gila, saya boleh tidak tamat SD, tapi karyawan saya profesor luar negeri semua. Nah, ini yang perlu kita balik. Termasuk juga saya menggelitik juga dengan Menteri Susi Pujiastuti. Saya boleh tidak tamat SMA, beliau hanya kelas 1 SMA, tetapi pilot-pilot saya 27 negara sarjana semua, saya yang aturnya. Nah, apakah kita tidak punya semangat seperti itu? Ini yang harus kita lakukan. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia, kita berharap kegiatan-kegiatan ini memang permintaan kita pada SB tidak sekali saja, karena membangun spirit itu butuh proses. Baik proses tidak bisa instan, kayak kita makan mie instan. Langsung buka, panas sedikit bisa kita makan. Berusaha tidak bisa seperti itu. Butuh proses yang cukup panjang. Yang penting itu adalah keberanian. Terus ciptakan kepercayaan. Kepercayaan itu penting, sehingga konsumen itu yakin dengan kita. Ketika dia yakin, maka dia akan mengkonsumsi produk yang kita jual. Tanya sama Pak Despi, kalau tidak ada trust dari konsumen, tidak ada trust dari pihak lain, mana bisa Minang Lip itu mencapai poin yang sebesar itu? Itu salah satu trust yang mereka miliki. Terus apalagi spirit, semangat pantang menyerah. Sebab seorang entrepreneur itu tidak boleh pesimistis, dia harus bersikap optimis. Sekecil apapun peluang, dia harus giat. Sedikit apapun dia harus ciptakan. Setelah itu apa? Keberanian, kepercayaan, semangat. Terus yang terakhir adalah rajin belajar. Jangan pernah malu dengan siapapun. Saya pun dengan Pak Dr. Dedet ini sering belajar, Pak. Malah saya akui, saya jauh ketinggalan. Termasuk juga dengan CEO-nya Pak Hafiz. Kalau saya dengan Pak Hafiz ini dulu junior saya nih, Pak Ahmad Hafiz itu junior saya dulu. Dia belajar ke saya, tapi saat ini saya harus akui perkembangannya cukup signifikan. Dan terakhir kita berharap kepada saudara semua,
Mari kita ikuti ini sampai tanggal 29 Desember, 2 kali sebulan kita laksanakan. Nah, kemungkinan nanti tanggal 26 setelah ini kita akan undang dari Jakarta. Itu sudah oke informasinya, nanti apakah berlanjut atau tidak ya kita lihat lagi perkembangannya, tetapi kita berharap 1 tahun ini sampai bulan Desember itu minimum kreatif media yang akan mengisinya. Dan kita berharap juga kita sudah jajaki Bapak dan Ibu sebagaimana disampaikan oleh Kaprodi tadi, bulan November kita akan undang pelaku sekaligus pengusaha nasional sekaligus Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menjadi narasumber secara Zoom meeting. Dan hal ini sudah pernah juga Pak SB kita lakukan pada tahun 2021. Kita mendatangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai narasumber kita dengan topik pada saat itu adalah biopreneur. Sekarang kita lagi menggalakkan ya Pak SB retail preneur, karena retail tidak didasari oleh spirit kewirausahaan itu tidak akan menjadi apa-apa, karena retail itu penting. Output dari sebuah usaha itu retail. Kita punya 4 program studi ini yang akan kita rancang secara bersama. Kewirausahaan menciptakan produk apa yang diinginkan oleh konsumen, manajemen itu berpikir bagaimana proses itu berjalan. Kita punya S1, S2 Pak. Ini pelaku semua, S1 dan S2 bagaimana berpikir produk-produk yang dihasilkan oleh kalangan preneur itu bisa diminati oleh konsumen. Retailer yang akan men-salesnya, menjualnya di pasaran. Apakah itu melalui digital marketing atau melalui konvensional sebagaimana yang kita jalani bersama. Konsep ini yang sedang kita rancang seperti apa? Dulu kita punya geografi Pak, sekarang geografi sudah pindah dengan FSTP. Kita punya 4 prodi lagi, dan ini yang akan kita konsenkan sehingga kita sangat butuh sekali industri-industri kreatif yang akan mendampingi kita. Dan begitu juga kita berharap, karena kita banyak peneliti di sini, kita sudah punya uni, bisa nanti ibu-ibu yang cantik, bapak yang cantik, uni-uni yang cantik, sebagai selegram kita kerjasama, kita akan ajukan penelitian untuk mendapatkan pendanaan dalam penelitian industri kreatif di Sumatera Barat. Hapus dulu untuk kita semua, dan itu kita serahkan kepada Dr. Deden Peneliti untuk merancang dan membuatnya, dibantu oleh Pak Dr. Gus Andri dan juga Bu Hesti Mayasari dan Bu Widya Rahmawati yang pakai kacamata satu-satunya. Cantik juga Pak. Kalau enggak nanti dia marah Pak. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu, dan ini juga kita akan selalu rancang ke depannya Bapak dan Ibu di bawah naungan APindo, Asosiasi Perusahaan Indonesia, bagaimana kita menggerakkan mahasiswa kita sehingga ketika mereka tamat tidak lagi berpikir mencari kerja, tetapi adalah berpikir bagaimana menciptakan kerja atau bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang ada. Dan kita juga berharap bimbingan dari Pak Desbi ini dengan jajarannya sehingga mahasiswa kita mempunyai bakat minat. Munculkan dulu bakat dan minatnya. Kalau tidak ada bakat dan minat, apapun kita tawarkan selalu menggeleng Pak. Kalau sekali gelengnya nggak apa-apa Pak, tapi kalau 2 kali gelengnya ini yang bermasalah Pak, sehingga apapun kita tawarkan tidak akan laku di harapan kita semua. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Banyak maaf Bapak dan Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada jam 9:27 pada hari ini, Jumat 6 Oktober 2023, acara kuliah umum dan seminar kewirausahaan dengan konsep Millennial Entrepreneurial Class MSc secara resmi dibuka. Banyak maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Akun Instagram Kota Lampau. Lampau itu followersnya sekarang sudah 700.000. Nah, di itu Lampau itu sebenarnya berawal dari saya baru pertama kali mengunduhin. Nah, itu paling nggak mau punya duit. Datang mana, kan? Dulu dulu kan ketik-ketik event. Kadang-kadang tuh lebih aja gitu kan. Nah, begitu. Tapi karena kebetulan orang ketik emang sekolahnya orang pakai dulu aplikasinya online. Jadi, jalan. Oke lah, boleh. Satu kali yang mana mereka? Oke, di misalnya kawan-kawan coba install aplikasi Instagram. Pengenalan ikut nomor di Malaysia nggak mau tahu Instagram karena ada gram-gram di belakangnya sekoko ukur kayak kilogram pentagram apa ini pakai kilogram. Oh ternyata sebuah sosial media itu udah terkenal banget istilah sosial media. Ada sosial media install aplikasi apa ini kan dengan chat Facebook itu lah bisa chatting online, bisa posting video. Begitu Instagram baru bisa posting foto, itu pun satu peta. Nah, tak bisa posting message atau video di Instagram dengan direct message DM. Oke lah, Instagram. Kayaknya yang ada dari sini mungkin foto-foto nampak muka saya kalau orang cewek, oke, kok cowok sekarang. Oke. Kalau cowok biasanya kalau nggak ganteng itu pertama nyari ganteng gitu. Aja kita seperti itu gambar warna. Tapi karena aku kebetulan memiliki 9 sekarang, ada kebetulan di berbagai saat aja kalau aku namanya memiliki Indonesia. Nah, ketika aku perlu itu ada hal yang unik yang pertama muncul. Oke, itu sedang musim menami ini misalnya itu sebuah hiburan berbentuk gambar dan ada lucu-lucuan di situ. Oke, satu hal yang buat terima unik. Yang kedua yang menurut adalah di situ kiranya nampak ada ini posting iklan sepatu unik banget. Posting iklan sepatu. Pas saat itu, pas foto sepatu yang ada di pikiran gua oh berarti bisa jadi PT. Nah dari situlah hal dua nipu yang gabungkan dan dengan goals itu adalah PT di Instagram. Oke, dia kamu membentuk benar tak perlu dan dia mau apa karena otak-otak adalah sebuah orang kaya berpengalaman dari kebiasaan orang yang suka mencari tahu apapun dibahas. Dia bahas politik ada di Lampau, dia bahas ekonomi ada di Lampau, dia bahas agama kadang ada di Lampau, bahkan membahas jenis ada di Lampau. Jadi banyak tema-tema yang ada di Lampau, pakai nama Lampau. Nah dari situ dari Lampau itu waktu followers masih 2000 semacamnya dikontak kita yang punya minat ini. Waktu itu bermana bang, awak mio iklan di otak Lampau mana jadi? Awak jadi tunggu dulu. Followers tunggu dulu. Terima iklan tidak murah. Oke. Tunggu followers 20.000 Riko masih itu namanya Riko dan kuat. Karena dia punya usaha namanya dapur. Jadi kenapa namanya dapur? Di dapur dan di buku berarti dapur. Oke, masuk ke itu. Kalau seberapa langsung dihubungi oleh bang, lah 2000 bang, bukan boleh. Sip, oke, selesai janji kan. Berapa bang? Yang besar kan. Nah waktu itu ada terima iklan dan bagi Siriko, bagi dapur tadi penjualannya membludak jualannya. Walaupun kalau satu waktu itu masih 2000 penjualannya membludak
dek dari si Iko, dek dalil yang ini namanya dalil itu muncul pula ide bisnis. Nah, jadi ketika muncul ide bisnis, baca apapun yang dapat berusaha UMKM dipromosikan di Talantaw, penjualannya tinggi. Maaf kalau itu di akun orang lain. Maaf kalau di akun Ambo sendiri. Ambo gue akun seram. Nah, pada saat itu dibuatlah ada akun Minalib diakuisisi nama akun Minalib. Jadilah Sebuah akun Minalib. Nah, jadi perkenalan Ambo sama modal itu sebenarnya lah kamu mana waktu Talantaw masih followernya masih ratusan. Jadi yang Ambo ingin share di situ adalah bagaimana teman-teman bisa melihat sesuatu itu peluang-peluang apa yang bisa muncul. Oke, peluang-peluang apa yang bisa muncul. Kalau saya pribadi tadi karena melihat satu postingan foto iklan sepatu. Oh, bisa jadi bisnis Instagram. Di Nalib, inyo main iklan di Talantaw bisa membludak. Maka kalau punya awak surah, awak jual lo barang awak situ. Awak mau membayar orang lain, tapi awak menerima bisa terima iklan dari orang lain. Ada hal yang dilipat gandakan dari Nalib. Nah, di situ muncullah ide-ide baru terhadap Minalib. Nah, kami pun bekerjasama dari dulu, kolaborasi dari dulu. Kami pernah membangun beberapa organisasi semacam bulan ada juga yang punya dulu kami namanya sama Jonan dulu MCO Minalib Jonan Talantaw. Nah, gagal juga. Akhirnya bersobok sama Ahmad Hafiz. Nah, sebelumnya kami ada bikin lingkar kreatif media SMP Jatuh Creator bersama Ahmad Hafiz yang seperti apa saya bilang tadi. Ahmad Hafiz itu jiwanya itu pandai untuk eksekusi. Emang eksekusi itu paling keren. Linknya banyak, jejaringnya banyak, networking dari sebelah kirinya di Pak tadi, networkingnya keren. Skill ngeceknya keren, public speakingnya. Ketika ini ngecek, orang-orang mengajak Allah kerjasama selain dalil buat ini. Karena cukup orangnya cukup tertutup dulu. Dan pengen bekerjasama itu takut membalikkan ke orang lain. Misalnya contoh, dulu yang fotografer itu namanya Rian yang saya itu kawan kuliah dulu, kawan sekelas Ambo di kuliah. Kenal dulunya pakai video. Nah, ketika mengajaknya bersama, bukan ada pengen kerjasama, tapi lain tak gaji Biko tak sesuai PT masuk, PT keluar kan memberatkan. Ada rasa-rasa itu. Tapi apa? Yang perlu juga yang teman-teman pikirkan ketika bekerja sama dengan orang lain, ya, ketika kita membangun sebuah organisasi atau bisnis. Kalau satu orang, saya pribadi misalnya bisa menghasilkan 5 juta rupiah, ketika bersama dengan 2 orang, itu bukan 5 juta, pemasukannya bukan 5 juta untuk 2 orang, karena kita punya rezeki masing-masing. Saya punya rezeki, Rian punya rezeki, akhirnya apa? Kita berdua kolaborasi, yang tadinya penghasilan hanya 5 juta, akhirnya ternyata Allah menunjukkan gandakan. Pas bekerja semuanya ada dosa sakit. Ternyata mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya gaji. Benar. Nah, ketika semuanya ternyata oke. Nah, ada masalah ternyata dengan uang, karena matematika manusia berbeda dengan matematika Tuhan. Berbeda banget. Kita satu orang 5 juta, ternyata dengan 2 orang bukan 5 juta untuk 2 bulan, tapi 5 juta dilipat gandakan. Nah, itu juga ketika Dalil dan Hafiz lagi-lagi mengajak bekerja sama. Saya tahu karakternya Dalil dari dulu apa, saya tahu karakternya apa, seperti apa. Akhirnya mau bersama. Kenapa? Karena saya sudah punya prinsip yang tadi. Semua orang punya gaji, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya gaji. Oke, kita bersama. Akhirnya kita punya tim. Waktu itu masih 8-7 orang. Tapi ternyata pemasukannya berlipat ganda juga. Yang tadinya dari cuma 10 juta per bulan, dia sudah punya tim waktu itu. Saya juga begitu. Ternyata digabungkan bisa menghasilkan 20 juta. Ini matematika apa ini? Ya itu dia, matematika Tuhan, matematika Allah. Kita punya masing-masing, kita gabung
kreatif sekarang peluang-peluang memunculkan peluang itu tidak hanya kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi apa yang bisa bikin gitu. Nah, untuk kuliah seperti yang Bapak bilang tadi, kita kuliah bukan hanya mencari info. Nggak usah mencari info yang tidak hilang, ya Pak. Karena Untuk mendapatkan ilmu sekarang sudah banyak banget di YouTube bisa belajar, di TikTok bisa belajar, ya kan? Bisa banyak belajar. Bisa jadi lebih banyak ilmu yang di sosial media. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita belajar tentang digital marketing. Cuma apa sekali belajar digital marketing? 30 tahun lalu. Ini apakah sudah tahu? Sudah, alhamdulillah. Berarti mencari peluang juga. Oh, itu bisa aja gitu besar. Nah, kan ini berarti emang orang bisnis. Berarti emang orang ekonomi bisnis gitu. Berarti itu bukan sebuah jurusan tentang digital marketing. Digital marketing pun sekarang banyak cabangnya. Dulu hanya namanya digital marketing. Sekarang ada juga digital marketing itu ada search engine optimization, ada yang namanya digital marketing, social media marketing, sampai ke bawah banyak sampai data analitik, ya sampai data analitik. Dan semua itu bisa jadi pekerjaan sekarang. Semuanya bisa jadi pekerjaan. Jadi bagi teman-teman di sini, jangan ragu. Di sini kalian kuliah, kalian tidak hanya mencari ilmu, tapi yang penting apa? Networking. Kalian di sini cari link, cari pertemanan, cari perkumpulan di mana itu bisa untuk mengumpulkan kalian. Ya, bisa mengumpulkan kalian punya potensi, kalian punya skill, tapi tidak ada pertemanan. Tidak bisa. Seberapapun dengan kalian pada zaman ini, kalian tidak punya networking, kalian berjalan sendiri susah. Karena ada beberapa hal yang menghambat kalian untuk sukses. Oke, yang berikutnya apa? Skill, kemampuan. Kemampuan itu bisa sekarang dipadupadankan dengan networking, dipadupadankan dengan digitalisasi. Contoh, dan lip itu dia kan konten makanan sekarang, kontennya makanan. Dulu dia adalah introvert parah introvertnya. Waktu dia punya minang lip, adalah namanya fitur story Instagram. Itu kan kayak dulu ada namanya Snapchat, mau diakuisisi sama si Mark Zuckerberg, Snapchat yang nggak mau, jadi bikin story. Jadi nah ini udah tidak ada yang bikin sekarang. Nah pada saat itu saya bilang sama dari muncul lah jangan ngumpul enggak orang karena waktu dulu itu kriminali dan punyanya sebenarnya ada pemilik sebelumnya, karena pemilik sebelumnya admin itu tidak nampak betul, admin itu di belakang layar sih itu aja enggak kan. Kenapa? Mungkin bagi admin yang sebelumnya itu berlaku, karena misalnya yang punya minat kocak sekarang, admin yang sebelumnya yang punya sekarang, itu yang dijual suaranya yang mungkin berlaku bagi si pemilik minat yang sebelumnya jadi lebih sebelumnya. CCR sama Pak Rahmat. Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin bagi admin sebelumnya yang menjual suara, kalian tahu minat kocak? Tahu minat kocak? Oh, itu yang punya minat sebelumnya. Dia yang dijual apa? Suara. Mungkin bagi si admin minat kocak lain itu yang punya minat dulu, suaranya berlaku bagi dia untuk admin tidak muncul di permukaan. Tapi saya bilang mungkin berlaku bagi dia, tapi tidak berlaku bagi itu. Ya. Akhirnya apa? Dari mulai makan, dari review makanan, nampak sampai mulutnya aja. Dia mereview makanan, cuma nampak sampai mulut.
Selanjutnya apa? Makin tinggi lagi berapa sampai itu. Makin tinggi lagi. Nampak sampai atas. Akhirnya sekarang tidak normal lagi. Nah, kayak gitu. Kenapa? Ternyata ada hal-hal yang kalian tidak bisa, tapi bisa kalian usahakan untuk menjadi bisa. Ya, yang tadinya saya introvert, jangan tertutup dengan kata-kata introvert. Banyak introvert yang sukses kok. Banyak introvert yang sukses. Jangan tertutup dengan kata-kata introvert. Dari itu introvert parah. Orang banget tak mau disebut oleh orang-orang ini. Nah, ini muncul di permukaan, tapi karena ada kebutuhan ini peluang bisnis, karena dia mulai makan-makan ternyata bisa jadi bisnis, dia negasikan itu. Oke, saya bukan introvert yang kayak dulu lagi. Saya sekarang orang muda pandai public speaking, muncul di depan lain. Saya adalah artisnya. Saya yang bisa perhatian dari orang lain. Saya tumbuhkan jiwa-jiwa, saya bisa sukses. Seperti itu. Akhirnya sekarang bisa lihat dari salah satu selebgram atau KOL atau influencer bisa dibilang tersukses di Sumatera Barat yang isi konten itu iklan semua itu orang menarik, tapi orang menarik. Pernah nggak lihat konten orang iklan malas lihat? Banyak ya. Tapi pas lihat ini iklan loh, dia dibayar. Kita lihat dengan suka hati, malah ikut komen, like, komen, dan share. Nah itulah banyak peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan teman-teman. Dan satu hal terakhir bagi teman-teman, jangan sampai mungkin menggunakan kata tadi sudah sebenarnya kalau anak kuliah itu jangan berkutat dengan mencari kerja, tapi teman-teman lah yang menciptakan peluang bekerja. Teman-teman lah. Maka dari itu ciptakan kekuatan skill yang sekarang dan ciptakan network yang sekarang. Karena itu adalah modal bagi teman-teman untuk sukses nantinya. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Despi Sundari. Ternyata Bapak Despi Ya, silakan Pak. Siap, lanjut. Silakan ya. Satu dua tiga, lagi satu dua tiga. Apa lagi bang? 1, 2, 3. Ibu boleh masuk aja bu bapak? Boleh aja masuk. Ah ya. Serius. Untuk bersama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Teknologi. Ya, kita lagi. Silakan Pak. Oh, jamin dulu. Baik. Ini salah.
semuanya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, lagi 1, 2, 3. Saudara, ini adalah penanganan akhir. Jadi manajemen kami siap merupakan penunjukan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para pembangunnya. Baik itu tataran daripada bisnis, pelaku usaha maupun pada tataran pihak-pihak institusi terkait. Izin Pak. Oke, cuma 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Mejanya ayo. Semuanya kan? Oke, sip, semuanya 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk memandu acara kuliah umum dan seminar kewirausahaan pada pagi menjelang siang ini.
Sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Yudi Chandra SKMM. Yang terhormat Kapolri Kewirausahaan Bapak DPDGS PMSI. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kapolri selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang terspesial Komisaris PT Witox Media Bapak Desmi Sugar. Dan narasumber kita hari ini serta rekan-rekan para insinyur saudara yang telah menyempatkan hadir di kampus kita ini. Untuk teman-teman, mari kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini. Di depan saya sudah ada narasumber yang akan menyampaikan materi seminar dengan tema kebermanfaatan media sosial di era menjadi 5.0. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai narasumber kita hari ini. Nama beliau adalah Bapak Ahmad Hafiz SECM. Beliau ini merupakan lulusan sarjana ilmu ekonomi di Universitas Negeri Padang dan sekarang juga sedang melanjutkan program pendidikan S2. Sedang melanjutkan program S2 ilmu ekonomi di UNP juga. Beliau ini juga merupakan seorang CEO dari PT Witox Media. Dan ternyata dulunya beliau juga merupakan seorang CEO dari Minang Live yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebelum narasumber kita menyampaikan materi hari ini, saya ingin menyinggung sedikit apa itu Society 5.0. Ini kalau saya tidak salah menangkap ya Pak. Society 5.0 ini ternyata sebuah konsep yang digagas oleh negara Jepang, yang mana memungkinkan kita semua untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti yang kita tahu saat ini yang sedang bermunculnya, yaitu salah satunya teknologi AI. Dan tujuan positifnya yaitu untuk mempermudah dan membuat kehidupan masyarakat lebih nyaman. Oke, baiklah, tidak usah lama-lama. Dan untuk selanjutnya, mari kita persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi seminar hari ini dengan tema peran dan kemanfaatan media sosial di era Society 5.0 kepada Bapak Ahmad Hafiz SECM. Kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali pastinya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatalah kita bisa berkumpul di sini, kita silaturahmi di sini, ngobrol di sini, bertemu gitu ya. Semoga hari ini kita banyak dapat insight baru, dapat manfaat baru dari kegiatan kita pada hari ini. Berikutnya selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mahasiswa Bapak Yudi Chandra SKMM. Jadi Bapak Dekan ini senior saya dulu. Walaupun kita beda alma mater, ya, kita bertemu di organisasi, beliau banyak mengajarkan saya terkait, bahkan gini Pak, Bapak Ibu, saya hari ini bisa mendirikan perusahaan, punya banyak tim, alhamdulillah, itu tidak terlepas juga dari ilmu-ilmunya Pak Yudi Chandra ini dalam menjalankan. Jadi ketika kekurangan inspirasi, saya ajak kopi beliau dulu, Pak, Dekan, saya mau kopi nih, dari cari inspirasi, kita seperti itu. Berikutnya yang saya hormati wakil rektor 3 serta seluruh ketua PI yang hadir pada hari ini. Ada Pak Dr. Dedet juga yang sudah membersamai, yang
mempromotori acara ini gitu ya. Jadi himpunan perusahaan udah ketemu juga sama penghimannya gitu ya. Menurut saya ini adalah langkah awal dalam kegiatan ini. Bang Heri juga senior saya, Bapak Ibu yang banyak mengentori saya juga. Makanya saya sampai hari ini kalau dipanggil panitia, saya langsung siap, Pak. Sebenarnya gitu. Oke, mungkin kita lanjut berdiskusi santai saja buat teman-teman mahasiswa semua. Tadi saya sudah dibuka dulu oleh komisaris Bang Desmi Sugadi. Jadi mungkin teman-teman mulai belajar, oh ternyata di perusahaan itu ada CEO. CEO itu kalau namanya direktur utama, direktur gitu ya. Dan yang itu namanya komisaris. Itu orang belakangnya tuh, yang punya saham besar itu sebenarnya bukan saya, tapi Bang Desmi. Nah gitu. Saya yang tampilnya, tapi yang di belakangnya itu Bang Desmi-nya. Ada satu lagi Bang Riko Saptahdi Jahit. Mungkin teman-teman yang suka kuliner ada follow dia. Mungkin banyak banget yang follow beliau. Beliau kebetulan lagi ada review juga, paginya jadi nggak bisa datang. Berikutnya permohonan maaf saya nggak bisa datang tepat waktu tadi jam 8 karena harus ke rumah wali kota, ada yang dibahas juga sedikit, makanya alhamdulillah ada waktu dan disempatkan juga kemarin untuk berdiskusi sama teman-teman semua. Baik, jadi saya ulang kembali mungkin tentang perusahaan dulu ya. Jadi saya itu mendirikan perusahaan namanya PT Himbo Karti Media. Di situ ada Binanglip, ada Watalapau, ada agensi. Nah jadi gini, ada yang unik bagi teman-teman mahasiswa. Sampai kali ini itu mertua saya tidak tahu pekerjaan saya. Nah jadi biasa makan di situ ya. Di mertua abang itu teman-teman mahasiswa itu nggak tahu kerjaan abang itu apa. Nah karena susah buat dijelaskan. Nah ini efek dari digital, gitu ya. Kalau saya bilang nih, apa pekerjaannya saya punya perusahaan apa? Digital agency. Saya jelaskan dong. Digital agency itu apa? Saya jelaskan digital dulu, saya jelaskan agency dulu. Agensi apa? Agensi influencer. Nah influencer apa lagi nih? Ini istilah baru lagi. Influencer itu orang yang berpengaruh di sosial media. Sosial media apa? Ya harus dijelaskan lagi kan lama jadinya. Oke? Gimana cara menjelaskannya ya? Gitu kan? Belum influencer, belum Instagram, belum algoritma, belum FYP, belum viral, belum insight. Itu kan banyak sekali istilahnya gitu kan. Jadi itu sudah kita jelaskan. Makanya jadi kalau saya mau kesimpulan sama mertua saya cari kerjaan, ya kepada saya bawa makan enak, bagi caranya. Ya kepada bawa makan di Bahagia, bawa makan di McD, KFC. Oh ternyata menurut saya ada kerjaan, udah gitu aja. Nah, layanannya apa? Hari ini pekerjaan baru itu banyak sekali, bukan cuma pekerjaan. Maksudnya pekerjaan bukan cuma di perusahaan ya teman-teman, bukan cuma kita melamar perusahaan saja. Dan teman-teman itu sudah mulai bisa membuat aktivasi sendiri, bahkan bukan nunggu wisuda. Jadi mahasiswa teman-teman sudah bisa melaksanakan bisnis-bisnis kecil. Nah, maka dari itu saya kemarin diskusi sama Pak Dedet, saya tertarik sekali, apalagi di sini ada jurusan perusahaan, ada jurusan perusahaan, ada jurusan manajemen dan sebagainya. Ini ringan sekali dengan kebutuhan di perusahaan saya. Jadi kita di perusahaan itu banyak sekali SDM yang mempunyai keilmuan tentang manajemen, tentang kewirausahaan. Nanti ditambah dengan soft skill yang lain, seperti digital marketing, gitu ya. Karena gini, generasi sebelum kita itu susah memahami TikTok, Instagram. Yang bisa teman-teman mahasiswa hari ini. Jadi di kantor saya itu sekarang bahkan tim kita masih banyak mahasiswa ya, udah. Itu masih banyak mahasiswa. Jadi tim kita di kantor itu bukan yang wisuda langsung, itu mahasiswa kalau memang berkembang kita bayar, gajinya sesuai dengan yang lainnya, bukan mentang-mentang dia mahasiswa kita gaji murah, enggak. Gitu. Kita bayar profesional. Nah itu tidak tertutup kemungkinan buat teman-teman di sini. Sejak di kampus teman-teman udah mulai bisa belajar, teman-teman udah mulai bisa mencari tahu ilmu-ilmu apa yang bisa digeluti gitu ya, yang kira-kira bisa didampingkan dengan jurusannya, dan itu bisa dibuat dalam kampus aktivitas tersebut. Nah insya Allah kita akan support sampai sejauh itu. Jadi teman-teman nih, buat himanya, mau buat kegiatan nanti kita ada media. Jadi kalau teman-teman mau kerja sama Bapak Ibu kegiatan dengan media kita sangat open sekali perkara itu. Karena ini perusahaan cukup baru ya, berbeda jurusannya gitu ya. Dan tidak tutup juga bagi jurusan lain. Kalau kita mau bekerja sama nanti ada kegiatan teman-teman mahasiswanya, program magang dan sebagainya. Jadi biar kalau bisa SDM yang dikeluarkan universitas mahasiswa itu relate dengan kebutuhan industri, gitu ya. Baik itu SDM yang langsung mau masuk kerja maupun SDM yang mau buat usaha pun relate sama kebutuhan yang ada di industri, gitu. Contohnya nih, hari ini sangat mencuat sekali namanya UMKM. Jadi usaha kecil mikro
UMKM, usaha kecil mikro dan lanjutan gitu ya. Menengah, usaha kecil, mikro dan menengah. Sorry. Nah, UMKM ini itu membutuhkan banyak sekali yang digital marketing, yang bikin kontennya, kan gitu ya. Menurut saya bagi teman-teman mahasiswa membuat konten Instagram itu sangat mudah. Dan itu harganya cukup mahal buat mereka bayarkan. Itu satu bulan itu kita cuma posting 20 postingan, mereka sudah mau bayar 3 juta. Masa nggak sanggup sih cuma satu postingan? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Sepakat nggak teman-teman mahasiswa? Kalau nggak posting Instagram sehari, satu sehari nggak bisa kita. Itu commission banyak, itu peluangnya ada. Nah, cuma ada gap informasi yang tidak sampai kepada teman-teman mahasiswa. Makanya saya itu punya indikator seperti ini. Kalau mahasiswa wisuda belum tahu mau ngapain, dia gagal jadi mahasiswa. Wisuda hari ini, besoknya dia bingung mau ngapain, itu gagal jadi mahasiswa. Mending ditunda dulu wisudanya. Menurut saya gitu ya. Nah, berkat bimbingan dari segala saya juga seperti itu. Bahkan saya sebelum wisuda itu sudah mulai bisnis, sudah mulai membuat bisnis kecil-kecilan. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Bang, nggak tahu bisnisnya apa? Nah, nanti teman-teman bisa ikut, bisa kalau kita kontak kakak-kakak abang-abang dari itu, kita banyak kelas, nanti teman-teman bisa ikut di situ. Jadi itu namanya Equality. Equality itu adalah lembaga pelatihannya. Teman-teman bisa follow Instagramnya, di situ teman-teman bisa ikut pelatihannya. Apa nih pengembangannya yang bisa dilakukan? Oh, ternyata peminatnya di kampus banyak nih. Itu bisa kita ajak masuk ke dalam. Ya udah kita bikin programnya di kampus. Kita ada 20 orang nih. Ya udah di kampus aja kita bikinnya. Nah, mereka seperti itu. Oh ya, lupa saya kenalkan ini tadi yang teman saya masuk nih. Beliau juga di Fadli Rahmat, Bapak Ibu. Ini adalah sekretaris di PCCF. Jadi kemudian saya juga ketua PCCF. Ada kreatif di forum. Jadi industri kreatif itu juga sektor. Itu ada komunitasnya, sebenarnya, desain grafis, fotografer itu terkumpul semuanya. Jadi buat PCCF, ada yang kreatif di forum. Nah, jadi semua aktivasi kegiatan ini tidak tertutup kemungkinan teman-teman mahasiswa bisa melakukan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Bang, kami nggak tahu caranya, Bang, kami tidak ada aksesnya. Nah, itulah gunanya nanti kita berkolaborasi antara Wikbok dengan jurusan yang ada di Universitas Praksis, jurusan yang ada di sini, prodi yang ada di sini. Nah, nanti kita juga ikut membangun nih apa aktivasi-aktivasi yang kita bisa lakukan. Salah satu contoh kecilnya kegiatan ini. Ini kan di perusahaan yang bikin ya. Nah, kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini menurut saya harus sering di kampus. Itu akan mendapatkan ilmu bagi teman-teman. Teman-teman mau narasumbernya siapa? Nanti bisa biasa bantu. Contohnya teman-teman sering nongkrong ya. Mungkin ada di situ kopi, ya kan? Ada di Singgah Kopi, di Soft Coffee. Itu owner-ownernya teman-teman saya. Kalau teman-teman mau belajar sama dia, saya buatkan di sini. Saya tampilkan di depan. Asal teman-teman mau bikin kegiatan. Bang, ini teman-teman mau belajar bikin coffee shop. Saya undang ke owner kopi. Saya undang ke owner party. Teman-teman sering nongkrong di sana kok. Nah, kita cuma menikmat. Tapi kita tahu bahasa cara mampu seperti komisi Kodekon. Nah, jadi nantinya teman-teman mahasiswa sudah kebayang, bos, sudah saya mau bikin bisnis ini, saya mau bikin kegiatan ini, saya mau bikin usaha ini. Banyak sekali usaha-usaha di sini kreatif di Kota Padang itu cukup bagus-bagus. Nah, tapi tidak tersampaikan mahasiswa, ya karena mungkin informasi tidak sampai di bawah. Nah, makanya kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini teman-teman bisa lakukan. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya pribadi sampai hari ini gitu ya, alhamdulillah saya udah baru 27 tahun gitu ya, berkat bimbingannya Bapak Komisaris juga, senior saya juga gitu ya, udah punya perusahaan, udah punya teman-teman di perusahaan gitu kan, bekerja sama gitu. Itu tidak tertutup kemungkinan teman-teman bisa. Nah, ya mungkin ada beberapa yang teman-teman ketahui, bahwasanya ada beberapa skill harus teman-teman pahami nih sebelum teman-teman masuk ke dunia kerja setelah sudah. Apa itu? Ternyata teman-teman ketahui gitu ya, IPK itu jadi kita tidak boleh juga meremehkan IPK disebut ini. IPK itu nomor 17 indikatornya. Ternyata Pak Menteri Bali lagi ya, itu Menteri Investasi, itu ternyata IPK-nya cuma 2,6. Ya kan? Nah, berarti apakah IPK kita sudah? Itu logika yang salah. Tetapi ternyata ada yang lebih penting dari IPK. Bukan berarti IPK tidak penting. Ada yang lebih penting dari IPK, kawan-kawan. Jadi kuliah itu bukan cuma cari nilai. Nah, saya bisa jamin teman-teman yang ngurus acara ini pasti sudah banyak mendapatkan ilmu. Ya nggak sih? Bukan gitu betul Pak? Sekarang saya ketemu Bayu juga. Mana si Bayu? Bayu mana? Dari sini nggak? Oh di depan. Pasti dapat ilmunya gitu.
bagaimana cara bikin suratnya, bagaimana berkomunikasi ke calon pematerinya, bagaimana komunikasi ke Pak Dekan, ke dosennya, bagaimana rasa kena marah sama dosennya dalam kegagalan buat surat pada kadang itu hal yang biasa dan itu harus ada menurut saya. Kita dimarahin, kita disalahin, itu bagian dari dinamika kita belajar. Kita ketemu sama dosen, kita bikin kegiatan salah dalam menyusun acara, salah, itu hal yang biasa dalam mahasiswa. Karena salah kita itu pasti bisa ditolerir dan akan diajarkan bagaimana caranya. Kalau di perusahaan salah harus diajarkan. Kalau di kampus salah diajarkan. Makanya ketika kita kuliah, banyaklah melakukan kesalahan. Bagaimana cara membuat kesalahan sebanyak-banyaknya? Membuat event sebanyak-banyaknya. Kita pasti menemukan kesalahan-kesalahan baru. Keterlambatan waktu misalnya, ya itu nggak masalah bagi saya. Nah, ini adalah pembelajaran bagi teman-teman. Makanya sekarang IPK itu nomor 17. Yang pertama Pak, komunikasi, kemampuan public speaking dan komunikasi. Jadi bagaimana kita ngomong sama orang lain. Tadi kan ada yang kontak saya tuh si Ulfa, dia chat saya dari Malang. Itu kan sudah berani chat itu luar biasa. Dan nanti ketika dia kerja, dia udah bisa tuh marketing, mau kontak klien, mau masukin sponsor, mau cari kerjasama. Karena kita sejak kampus sudah terbiasa membuat komunikasi, yang ketiga kita sudah dekat komunikasi. Nah, sudah komunikasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, apa namanya itu problem solving. Nah, di dunia kerja itu, orang yang bisa memecahkan masalah bagi perusahaan itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi dia punya ide-ide cemerlang. Kita punya ini. Waduh, itu kita salut sekali. Nah, apakah ini bisa belajar satu malam? Tidak bisa. Ini nggak bisa kita pelajari dalam satu malam. Makanya saya bilang, sering saya bilang itu, kita bisa kaya dalam satu malam, tapi kita tidak bisa pintar dalam satu malam. Nah, bagaimana caranya? Ya berproses. Pelan-pelan kita belajar, ikut organisasi di kampus, ikut IMA, ikut organisasi di luar kampus. Kan banyak sekali di luar kampus. Ada PMII, Gerakan Mahasiswa yang non-muslim, ada GMKI, Gerakan Mahasiswa Indonesia, ada PEMKRI, ada IFM, ada HMI. Nah itu aktif di luar. Nah saya bisa sampai hari ini tanpa ikut organisasi di luar, saya nggak bisa sampai di sini. Jadi kita punya banyak teman, kita punya banyak jaringan. Yang pertama public speaking, yang kedua problem solving, yang ketiga kita punya jejaring. Kita punya teman. Makanya di dalam kata filsuf itu, kita itu adalah siapa teman kita. Kalau kita mau dapat uang sebulan sejuta, cari teman yang bisa dapatkan uang 2 juta sebulan. Namanya apa caranya? Uangnya bisa dapatkan sebulan, masalah 100 juta. Kalau kita mau dapat 2 juta, cari teman 3 juta. Jadi meningkat terus. Kalau kita nggak keluar kos, kita cuma di kos, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Bagaimana kita bisa tahu bagaimana dia cara mendapatkan uang 2 juta? Bagaimana cara dia mendapatkan uang 3 juta? Bagaimana cara dia mendapatkan uang 4 juta? Kalau kita nggak tahu caranya, kita butuh informasi. Nah, bagi saya, teman-teman mahasiswa bisa tempat itu. Bikin kegiatan misalnya lomba kewirausahaan. Kita nggak punya modal bikin kegiatan dan sebagainya, ada caranya. Kita cari sponsor di luar. Nanti bisa komunikasi sama kakak-kakaknya di itu. Kita banyak kerjasama dengan sponsor-sponsor dan perusahaan-perusahaan di luar. Itu tidak terlalu kemungkinan, Pak. Bisa saja kan? Kita bikin kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kan nggak mungkin nih nunggu Pak Dekannya, nunggu dosennya yang ngajak apa kegiatan lagi. Nah ini itu berangkatnya dari mahasiswa. Nggak bisa jadi dosennya. Kalau ditunggu dosennya buat nyuruh-nyuruh kegiatan ya nggak bakal jadi. Makanya inisiatif dari HIMA, inisiatif dari mahasiswa. Kalau bisa banyak UKM yang ada di Komunitas Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Praktis ini. Ada komunitas bisnis, ada komunitas akuntansi, ada komunitas startup, ada komunitas public speaking. Tidak masalah. Semakin banyaknya komunitas, semakin banyaknya organisasi, semakin banyak aktivitas. Di Oxford University itu satu fakultas ada 200 UKM ternyata. Unit kegiatan mahasiswa. Kayak manual ya, yang abang-abang manual belakang ini. Itu kan udah luar biasa. Sejak kampus sudah belajar kepemimpinan, udah belajar leadership. Nah makanya public speaking, problem solving, jejaring, baru leadership. Kemampuan kita untuk memimpin. Nah itu tidak bisa belajar semalam. Mentang-mentang nanti datang ke tempat Hafiz belajar semalam, besok jadi di kota Padang, nggak bisa. Nggak sesimpel itu buat jadi pemimpin. Sama kayak public speaking ya, saya kasih materi sama teman-teman nih belajar public speaking bisa ajarkan 2 jam. Nah besoknya udah kayak Soekarno dia pidato, nggak bisa seperti itu. Karena bicara public speaking, berbicara bisnis, berbicara leadership itu bagian dari proses, itu bagian dari pembelajaran. Nanti sejak kapan kita belajar dari teman-teman kuliah? Sejak teman-teman duduk di bangku kuliah. Nah, saya pengen hari ini kan kita sampai jam 11.
sampai jam 10.30 itu saya akan buka sesi diskusi saja. Saya pengen banyak pertanyaan dari teman-teman. Tanyakan semuanya. Bang, gimana caranya bang punya perusahaan? Bang, di mana bang mulainya? Nggak apa. Takut bertanya. Kalau di luar bertanya sama saya bayar ya. Di sini gratis. Di sini saya gratiskan. Kalau di luar bayar. Konsultasi sama saya bayar. Bagi untuk teman-teman Tamsis hari ini gratis. Diskusi semuanya. Tanyakan apa saja. Kalau teman-teman masih takut bertanya, nggak akan ada perubahan di depan. Saya jamin. Nggak bakal ada perubahannya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, jadi saya pengen percaya teman-teman pasti banyak keingintahuan gitu ya. Bang, gimana cara bikin ini? Bang, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Kalau saya nggak bisa komunikasi kawan-kawan, itu saya nggak bisa kita rekomendasi program proses bisnis. Nah mungkin saya bisa berpikir, oh ini ide bisnisnya. Nah nanti bicara bisnis itu banyak lagi ilmu-ilmunya, banyak sekali ilmunya nanti yang kita bisa diskusikan. Nah, tidak tertutup kemungkinan teman-teman bisa berbisnis. Ada satu lagi mau saya sampaikan, ini berbicara fakta di lapangan. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa teman-teman minder. Itu banyak saya survei. Kenapa minder? Kuliah di Tamsis. Nanti ketemu kita di daerah tuh masalahnya ketemu orang lulusan ITB, ketemu lulusan UGM, itu harus minder. Itu nggak boleh menurut saya, itu mental. Gini, orang yang hebat di kampus besar itu biasa kawan-kawan. Nggak ada kerennya dong. Tapi kita bisa membesarkan kampus kita, itu baru keren. Contohnya saya tuh si Putri, ini lulusan UGM, itu biasa. Tapi siapa namanya? Oh Yuda tuh dia keluar negeri membawa kampus semua. Itu baru luar biasa menurut saya. Nah bagaimana itu bisa kita lakukan? Banyak, kita butuh jari. Tanya ke dosennya, tanya ke apa? Tanya ke abang nanti. Bang, ada nggak jaringan universitas di Malaysia bang? Ada. Bacarnya bang, kita bikin kunjungan kemari bang, dan kita balik ke sini bang. Nah harus itu kan perlu dikomunikasikan. Nah, mental-mental mahasiswa seperti itu bisa kita lakukan. Kemarin tuh saya bawa junior saya pak dari Malaysia, Universitas Utara Malaysia ke Sulawesi Selatan. 10 orang, mereka biaya sendiri. Nah pertukaran, nanti kita bisa lakukan seperti itu. Mereka di sini seminggu, teman-teman diskusi, apa nih kegiatan mahasiswa di Malaysia? Oh ini kegiatannya, apa yang bisa kita kerjasamakan? Apalagi sekarang udah ada Zoom dan sebagainya. Nah, kegiatan seperti ini bisa teman-teman bikin. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, kita ajarkan, kita bikin, kita belajar. Makanya saya pengen sekali kemarin ketika tahu ngobrol sama Pak Lintan sama Pak Deden, ternyata di sini ada jurusan perusahaan, di sini ada jurusan manajemen, itu keren sekali menurut saya. Apalagi kita masih, notabene ya, mohon maaf, masyarakat kan belum ramai banget ya. Kulit kampus itu udah 2.000, udah 3.000, itu susah. Kita kecil di sini, orang nggak tahu gerakan kita, tiba-tiba viral aja, tiba-tiba acaranya gede aja. Nah itu keren tuh. Karena kita masih kecil orangnya. Angkatan 2019, 2023 itu masih ketemu. Ya kan? Nah, bikin tempat nongkrongnya. Ada coffee shop juga di sini saya lihat, gitu kan? Di dalam ini juga banyak ruangan. Saya yakin dan percaya bahwa pada dasarnya pasti mau kasih ruangan buat meeting. Buat meeting ya, kalau buat ngobrol-ngobrol ngapain? Pak, kami butuh kelas ya Pak, new meeting. Kami nungguin seminar. Pasti dikasih menurut saya. Pasti dikasih. Apalagi kegiatan kita semua. Malah disupport ya. Nah, ini dari panikannya langsung ngomong. Malah disupport. Nah gitu. Nggak perlu orang tahu kita siapa dari mana. Mau dari kampung, mau dari pedalaman, mau dari daerah yang nggak tahu apa namanya, nggak peduli. Sekarang kita sudah di sini dan apa yang bisa kita berikan buat kampus kita, apa yang bisa kita berikan buat diri kita sendiri. Dan ini penting. Nah, yang mahal itu sebenarnya adalah akses. Teman-teman punya akses. Bang, terus sembuh iko bang, terus sembuh iko bang. Makanya kita berjejaring. Saya ketemu dengan Bang Desdi, Pak Deden ini juga banyak, jaringannya Pak Yudhara juga banyak. Sekarang kita lagi menjajaki Pak ya, bikin seminar urusan Pak Erick Thohir, insya Allah. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, saya sudah kontak ajudannya kemarin. Beliau bersedia, dan beliau minta tornya seperti apa. Kita nggak kesini, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang teman-teman mahasiswa persiapkan, teman-teman angkatan awal-awal ini bangun ekosistemnya. Jadi besok ketika datang, dia lihat, wih keren senior-senior saya ini. Jangan pikir kita dari mana, saya juga dari kampung teman-teman. Saya itu dari kampung sekali, ada namanya di Tanjung Jambung Barat, di Jambi itu. Saya disuruh ikut orang tua saya merantau, ditugaskan di situ. Teman akrab saya itu berulang sama Abang Yuta, serius. Bapak saya nanam jagung, emang gak ada teman. Sepeda gak ada, motor gak ada, mobil gak ada. Di Tanjung Barat itu. Sangat-sangat kampung. Saya tahu Cristiano Ronaldo aja kelas 2 SMP tahun 2010. Bayangin, saya tahu PS itu sama susah tahun 2012. Makanya saya ngobrol sama teman-teman, orang udah cerita One Piece, orang udah cerita tentang
Avatar, udah kita tentang bola, saya nggak ngerti waktu itu. Saya pernah nonton TV karena saya sangat pedalaman. Tetapi itu jadi motivasi saya. Ketika dia anak orang kaya jadi susah itu biasa, semua orang bisa. Tapi kita dari kampung tadi saya dengar dari Mentawai juga, dari Mentawai di sebelah itu saya lihat. Nah, gimana kalau ke Padang bisa kita bangun? Kita yang bangun negeri kita nanti. Sementara nanti lulusan yang dari Mentawai, lulusan dari Tamsil bisa jadi bupati Mentawai di sini, gitu kan? Bisa, dia bilang nggak bisa, harus bisa. Bahkan gimana caranya? Sama-sama. Makanya nanti kalau teman-teman di kuliah ini banyak kegiatan, kumpul, alumni akan kuat, komunikasi akan kuat, jaringannya akan kuat. Nah gitu. Nah, sekarang momennya sekarang pertama kampus sudah terbuka kerjasama dengan beberapa perusahaan. Jadi saya coba buat rekan-rekan perusahaan yang besar seperti Hotel Pangeran. Itu ownernya ketua Pindo, Ibu Rina Pangeran. Saya sudah komunikasi, saya datang ke Tamsis, beliau sudah support. Beliau juga mau datang ke sini. Nah, akses ini bisa teman-teman dapatkan. Semuanya bisa teman-teman dapatkan. Pertanyaannya teman-teman mau tidak untuk berkembang, itu aja. Teman-teman mau tidak buat belajar, itu aja. Itu nggak bisa sendirian. Itu buat teman-teman semua di sini. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya juga dari kampung. Saya masuk kuliah, saya belajar pelan-pelan, saya ikut organisasi. Sebenarnya kalau dilihat SKS, kuliah itu kan sebentar. Berapa sih paling banyak 24 SKS ya? 3-50 menit berapa sih? Jangan sibuk main Mobile Legends, jangan sibuk main Mobile Legends nggak apa-apa loh. Saya main game online, nonton Korea, main-main juga bisa nggak apa-apa. Tapi itu hanya sebatas hiburan. Saya juga main game kok. Sampai hari ini saya juga masih main game kok. Tetapi kadarnya itu bisa kita atur. Kita bisa memimpin diri kita sendiri seperti apa porsi-porsinya. Nah gitu. Ini kan baru pemantik di awal kita membuka diskusi gitu ya. Tentu hari ini adalah batu loncatan buat kita semua. Tadi teman-teman bisa memikirkan masing-masing lima di fakultas ekonomi untuk memikirkan apa nih ke depan yang bisa dibikin. Kita bikin diskusi bisnis, kita bikin diskusi tentang manajemen bisnis. Kita datangkan sumber dari luar yang praktisi, teman-teman bisa belajar. Teorinya dari dosen, setiap teori yang diberikan dosen ditanyakan sama praktisinya. Di mana ini? Apa yang pembaruan hari ini? Dan teman-teman dapat pembaruan di sini. Kira-kira seperti itu. Oke ya? Mungkin saya kemudian moderator kita masuk ke tanya jawab aja. Saya ingin diskusi. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Oke, pembahasan yang sangat menarik nih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Aturan sesi tanya jawab yaitu sesi pertama ada 3 orang penanya, 1 orang 1 pertanyaan. Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan asal prodinya. Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan angkat tangan dan berdiri. Dari prodi manajemen. Prodi manajemen retail. Sesi pertama ada 3 orang penanya, 1 orang 1 pertanyaan. Dari prodi kewirausahaan. Oke, silakan pada saudari. Mohon maaf. Silakan sebutkan nama dan asal prodi. Untuk pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yoga Igo Nur Aksyah dari prodi kewirausahaan. Ini pertanyaan kedua. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial pada zaman sekarang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan berdiri dan angkat tangan. Dari prodi manajemen. Manajemen retail. Oke, silakan teman-teman persiapkan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan dari saudara Yoga akan dijawab oleh Bapak
Pak Ahmad Hafiz. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Yova ya? Yo, oke. Jadi bagaimana sekarang kita memakan media sosial hari ini dan bisa mendapatkan uang yang banyak. Jadi gini, ada namanya value. Nah ini orang sangat jarang banget dijelasin. Ngomongin value itu ngomongin nilai apa yang ada dalam diri kita, gitu ya. Jadi selama teman-teman mahasiswa yang perlu teman-teman bentuk terlebih dahulu adalah value. Value itu apa bang? Itu pertanyaan. Nah, makanya teman-teman mahasiswa itu ciri-ciri mahasiswa itu ada namanya literasi. Apa itu? Membaca, menulis, berdiskusi. Terus ada mahasiswa. Hobi mahasiswa harus tiga. Pertama membaca, terserah apa aja. Menulis, berdiskusi. Jadi ada survei mengatakan orang Indonesia itu tingkat membaca dan menulis rendah. Nah, menurut saya ini kesannya sangat fatal dalam survei ini. Ini, kalau dikatakan membaca itu rendah, teman-teman setiap hari baca WA, banyak nggak? Itu membaca. Kalau dibilang menulis rendah, teman-teman ngechat nggak? Itu nulis nggak? Coba diketikin itu dikumpulin, teman-teman ngetik, sebenarnya jadi 10. Sepakat? Pertanyaannya, yang kita baca apa dan yang kita tulis apa? Kenapa kita nggak fokus buat mau nulis buat baca? Karena kita nggak tahu tujuan kita mau apa. Mungkin di sini kalau saya tanya cita-citanya masih banyak yang belum tahu. Mungkin ya. Kalau saya tanya sesuatu ya bingung. Nah, makanya ini butuh diskusi. Kita butuh eksplor diri kita. Kita cari tahu value diri kita itu apa. Nah, media sosial hari ini itu alat. Seperti teman-teman ketahui ya, bahwasanya hari ini itu se-Sumatera Barat itu ada 5,6 juta masyarakat. 77%-nya itu sudah mengakses internet. Nah, ini kita survei di perusahaan kita. Makanya ada Minanglit yang ada 760.000 followersnya, ada Talapal yang 700.000 lebih followersnya. Nah, kalau kita punya value, kita punya kebermanfaatan bagi orang lain dalam diri kita. Contohnya kenapa dari banyak followersnya? Kenapa dia punya value? Apa value-nya? Dia memberikan informasi makanan terhadap orang lain. Ketika orang butuh cari makan, orang cari Instagram dia. Nah, pertanyaannya, teman-teman punya value apa? Apa informasi yang bisa teman-teman bagikan? Contohnya banyak. Tips kerjain tugas kuliah, tips manajemen waktu ketika kuliah, tips bikin event ketika di kampus. Ini juga bisa di konten. Sebenarnya kita memviralkan teman-teman bisa. Semalam bisa kita viralin semuanya. Kita pun di Pedal Satu ataupun di Minanglit viral, banyak followers bisa. Tapi pertanyaannya, setelah viral mau ngapain? Belum dihujat orang, belum dipikir sebagaimananya, ya kan? Nggak sesimpel itu. Makanya terpenting adalah value kita dulu, bagaimana kita berkomunikasi. Nah, yang perlu Yos siapkan adalah value. Maksud itu nilai apa yang ada, apa kebermanfaatan yang ada di akun yang sampaikan. Ketika orang sudah bermanfaat dengan akun kita, ya kan? Nah, dengan sendirinya orang akan follow kita akan tumbuh dengan konsistensi konten. Saya sendiri pun nggak konsisten karena banyak yang kedua. Ini kakak-kakak di kantor udah konten semua. Kalau di sini udah lebih dari 10.000 followers. Nah, itu berpeluang bagi semuanya. Karena gini, teman-teman tahu Dr. Tirta, influencer Dr. Tirta, tahu ya, dokter pekerjaannya sibuk, konten juga, selebgram juga, bisnis juga. Masa kita justru bisnis nggak bisa nyambi istilah orang Jaksel, sambilan gitu. Itu bisa dari sekarang, mengelola sosial media. Jangan ngomongin sosial, sekarang kan sosial media banyak teman-teman sibuk pacaran, berantem sosial media, foto cowoknya dihapus. Nanti di video nama pacarnya. Waduh, itu nggak masuk sama saya. Bener nggak sih? Pokoknya cowok-cowok, kalau ada teman-teman, cewek-ceweknya yang postingan Instagramnya nggak ada nama cowok di bionya, itu di unfollow aja, di blok kalau bisa. Red flag loh istilahnya. Berbahaya bagi kehidupan kita. Orang-orang seperti itu. Kenapa? Dia aja nggak percaya sama dirinya sendiri. Ketika teman-teman mengalami itu, berarti ada masalah tuh. Seharusnya media sosial tempat kita berinteraksi, tempat kita memperkenalkan diri. Kan bisa, contohnya nih, Yuda, ini kegiatan di upload, lagi pidato di depan di upload.
lagi komunikasi di-upload, lagi meeting di-upload. Orang tahu aktivitas kita. Saya rekrut tim di kantor itu saya Instagram dulu. Kalau udah nggak ada postingannya, ada nama cowok di videonya, udah senior. Nggak ada ceritanya. Bucin tuh, fix. Red flag bagi perusahaan saya, ancaman bagi perusahaan saya seperti itu. Habis kerjaan saya seperti itu. Nah, bagaimana cara seperti apa kriterianya? Ya, tunjukkan teman-teman apa, kegiatan keseharian teman-teman apa. Nah, fokus sama diri kita. Media sosial jadi alat. Jadi kalau kita untuk mengekspos siapa diri kita. Kalau saya nggak konten, kalau saya nggak memberitahu kegiatan saya, Pak Yudi Chandra, Pak Dedet nggak tahu kegiatan saya apa. Nggak mungkin saya bisa sampai di sini, ya kan? Ya kan? Nah, pertanyaan kegiatan kalian apa? Kok kegiatan tidak ada kegiatan di kos saja apa nulis story? Kan nggak mungkin di pas kos saja foto. Setiap hari story di pas saja muter-muter. Tapi kegiatan saya nggak ada bang, itu yang dibikin. Bikin kegiatan, apalagi teman-teman di kampus, fasilitas ada. Tempat teman-teman mengeksplor, dosen ada jadi mentor teman-teman. Eksplor banyak kegiatan di kampus, bikin kegiatan di kampus. Bang, kami nyupi konser ini di kampus, bang, konser ini di kampus. Bacanya bang nggak tahu, tanyakan. Kalau tahu nggak perlu beli konser. Dia nggak tahu tuh nggak belajar, ya kan? Oke, paham maksud saya? Masuk dong. Masuk kan? Ini saya challenge nih. Ada apa aktivitas 1 tahun ke depan di FEB Tamsis dulu, di Pusat Ekonomi Tamsis ini? Apa kegiatan-kegiatan teman-teman lakukan? Bang, kegiatannya ada bang, PT ada bang. Di situ kita memudahkan otak kita untuk berpikir. Saya juga gitu. Kalian kira saya langsung kaya, saya langsung punya banyak uang? Enggak juga. Ketika kita menghadapi masalah, bikin kegiatan di kampus, nggak diizinin dosen, itu pertama masalah. Itu bukan masalah. Nggak diizinkan dosen, kita datang ke dosen lobby, bu, kami biar acaranya mau dikubur, bu, rancangnya mau dikubur, udah bisa, udah cocok. Berarti pemahaman kita salah. Tapi kalau kita sudah nggak berani mengusulkan, nah itulah salah dari awal. Nggak bakal bisa kita berkembang.